Kalau menurut Koko tuh apa sih bedanya twin flame dengan soulmate kalau dalam pengertiannya Koko? Soulmate itu kan sepasang, ya, sepasang kekasih. Namanya soulmate, belahan jiwa kan. Makanya kalau kalau simbol-simbol atau gambaran kan, gambar itu kan kayak ada apa namanya? Flamingo. Flamingo tuh sepasang kan begini. Oh ya gini. Iya. Kalau twin flame itu tuh dua orang yang sangat terkoneksi, tapi statusnya teman. Bahkan mungkin statusnya sahabat aja. Belum tentu dia pasangan. Buku ini menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, atau kalau sudah punya pasangan bagaimana menjalani hubungan, menjaga hubungan dengan lebih harmonis dan segala macam. Oke, jadi soulmate numerologi ini berbicara tidak hanya pada waktu kita mau menemukan pasangan, tapi gimana caranya supaya kita dan pasangan kalau kita udah punya tuh bisa tetap dalam hubungan yang baik, saling cinta dan gak ada gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Hai Socha Seekers, ketemu lagi dengan saya Riau dan Koko Numerologi, dan masih dalam bahasan yang tentunya adalah numerologi. Tapi yang menarik di sesi ini kita akan membahas mengenai soulmate numerologi. Wah, seru tuh. Kayaknya kalau percintaan asmara nggak boleh selingkuh ya. Percintaan asmara itu adalah satu hal yang merupakan hal penting buat semua orang, betul nggak sih kok? Betul. Bayangin kalau punya pacar yang selingkuh melulu, marah melulu, bikin kesel kan? Iya, tapi selingkuh itu kan bagian masalah yang ada di dalam percintaan kan? Ya enggak dong, nggak boleh. Iya, memang nggak boleh, tapi itu kan masalah yang ada di sekitar kita. Ya, siapa yang selingkuh itu tuh kan ada yang disengaja, ada juga yang nggak disengaja. Jatuh cinta pada orang yang salah di waktu yang salah gitu ya maksudnya? Bisa juga terjadi yang namanya cinlok, kan bisa aja. Banyak lah macam lah. Panjang tuh kita jelas ngobrol. Ya. Tapi kita kali ini kita mau bicara mengenai soulmate yang baik-baik aja ya. Yang baik-baik aja. Jadi kita bisa tahu apakah pasangan kita itu cocok buat kita, apakah kita itu sepadan dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita kejar-kejar. Nah sekarang pertanyaannya, soulmate numerologi itu ngapain aja, apa yang dilihat di situ kok? Oke, nah buat teman-teman semua, live sekarang ini kita bahas yang lebih spesifik, namanya soulmate numerologi ya. Jadi teman-teman yang udah tahu tentang yang namanya numerologi, nah numerologi ini kan adalah salah satu ilmu di bidang metafisika ya. Dan numerologi ini menggunakan simbolnya itu angka. Saya ulang lagi ya. Jadi numerologi itu menggunakan simbolnya angka. Angka itu adalah bahasa universal. Dan angka itu juga dia dulu sampai sekarang, dia adalah simbol. Nah, karena dia simbol, dia itu punya makna dan dia juga punya energi. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya numerologi? Banyak hal, ya. Salah satunya adalah tentang yang namanya percintaan. Sebenarnya kalau kita ngomongin soulmate numerologi, ini nanti sebentar lagi buku keempat saya, yang sebentar lagi keluar, itu akan bahas spesifik, detail, dan ada hitungannya bagaimana numerologi seseorang itu dibahas dari sisi asmara. Ya. Bukan asrama loh. Asmara. Dari sisi asmara, dari sisi percintaan. Karena memang masalah di dalam kehidupan ini yang utama itu salah satunya adalah percintaan. Selain keuangan, selain juga kesehatan. Percintaan ini banyak, apalagi di zaman modern ini. Masalah percintaan kan, kapan gue bisa dapat jodoh? Ya bener gak? Kalau udah dapet, apakah jodoh gue ini adalah jodoh yang tepat? Apakah jodoh yang terbaik? Ya seperti itu. Kalau dia sudah punya jodoh, sudah punya pasangan, dan dia mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, kadang-kadang masih banyak keraguan kan? Apakah dia pasangan yang terbaik seumur hidup? Ya. Berarti itulah saatnya Koko numerologi beraksi ya. Nah, kalau kita bicara tentang soulmate itu kan bahasa lainnya kan adalah belahan jiwa ya. Jadi beda ya, soulmate sama twin flame tuh dua hal yang berbeda. Iya, sebenarnya orang tuh suka salah tuh. Coba Koko, kalau menurut Koko tuh apa sih bedanya twin flame dengan soulmate kalau dalam pengertiannya Koko? Soulmate itu kan sepasang, ya, sepasang kekasih. Namanya soulmate, belahan jiwa kan. Makanya kalau kalau simbol-simbol atau gambaran kan,
gambar itu kan kayak ada apa namanya? Flamingo. Flamingo tuh sepasang kan Oh ya begini. gini. Iya. Nah, kalau terpecah berarti kan belahannya Iya. terpecah kan. Nah, itu jadi dua burung itu ya, dua burung flamingo itu jadi satu. Itu soulmate. Nah, tapi kalau twin flame itu belum tentu pasangan. Twin flame itu bisa jadi dia statusnya tuh hanya teman, tapi dia punya koneksinya tuh juga kenceng. Jadi misalkan gini, kalau twin flame itu tuh dua orang yang sangat terkoneksi, tapi statusnya teman. Bahkan mungkin statusnya sahabat aja. Belum tentu dia pasangan. Bisa laki-laki, bisa laki perempuan dong. Bisa. Perempuan-perempuan juga bisa. Ini kita nggak lihat gender. Kita nggak lihat gender ya. Tapi kita lihat koneksinya. Koneksi secara jiwa ya. Macam-macam. Bisa koneksi secara jiwa, bisa koneksi secara emosi, bisa koneksi secara spiritual, macam-macam lah. Oke. Jadi kalau di sini lagi baper, di sana baper juga. Oh gitu. Kalau di sini lagi sedih, di sana bisa sedih. Itu nggak bisa terjadi. Maksudnya memang bisa kalau misalnya nih orang sahabatan begitu bisa ya? Bisa. Oh. Apapun, kan selalu saya bilang everything is energy kan. Yeah. Bahkan bukan hanya manusia aja, benda-benda yang kita lihat dia nggak bergerak, itu ada energinya. Semua, everything is energy. Okay. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita bicara tentang soulmate, kita nggak usah bicara tentang twin flame. Yeah. Twin flame tuh nanti sesi berikutnya aja kita bahas. Yang paling penting tuh kita bagaimana caranya kita bisa menemukan calon atau pasangan yang cocok, pasangan yang tepat atau pasangan yang terbaik, dan bagaimana kalau Anda sudah punya pasangan, bagaimana melanjutkan hubungan kalian, hubungan teman-teman dengan pasangan Anda itu jadi lebih baik, jadi lebih harmonis, bahkan jadi lebih api cintanya membara. Aduh, sampai deg-degan Api denger cinta membara. Ya karena kan biasanya api cinta itu kan biasanya akan redup seiring waktu. Setelah 4 tahun ya. Katanya setelah 4 tahun saya baca. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun katanya api cinta meredup. Apalagi kalau yang sudah menikah dan punya anak itu biasanya tuh itu tantangan tuh. Karena masuk ke fase-fase berikutnya ya. Seperti itu. Oke, jadi soulmate numerologi ini berbicara tidak hanya pada waktu kita mau menemukan pasangan, tapi gimana caranya supaya kita dan pasangan kalau kita udah punya tuh bisa tetap dalam hubungan yang baik, saling cinta dan gak ada gangguan-gangguan yang lain gitu ya kok. Nah itu salah satunya. Nah ini saya bacain ya, saya bacain teman-teman. Ini bentar lagi buku saya udah mau keluar, buku saya keempat. Nah contoh ya, di dalam bukunya saya itu yang buku saya yang keempat yang namanya Soulmate Numerologi, ini benar-benar khusus bahas detail spesifik tentang percintaan dari sisi numerologi. Jadi di dalam itu ada bahas tentang cinta, energi dan vibrasi. Jadi cinta juga energi, ya kan? Itu kan salah satu perasaan kan. Perasaan itu kan emosi. Nah emosi itu kan bahasa Inggrisnya emotion. Nah emotion itu kepanjangannya energy in motion. Jadi ada energi yang bergerak. Jadi cinta itu adalah energi, gitu. Oke. Terus ada juga memahami cinta melalui angka. Nah ini belum pernah dibahas dimanapun. Bahkan, memahami cinta melalui angka. Iya. Aduh, romantis amat kok. Iya. Terus numerologi cinta bukanlah vonis mati. Nah di sini juga ada namanya numerologi cinta angka outer personality. Jadi orang yang outer personality-nya itu berdasarkan dari tanggal lahir. Outer. Jadi ketika orang tersebut gini, misalkan Anda lagi kayak mungkin lagi mau cari pasangan, cari jodoh, misalkan lewat apps, aplikasi. Itu kan mungkin Anda baru tektokannya itu lewat WA, lewat chat lah ya. Terus mau ketemu Anda deg-degan, wah ini orang kayak gimana ya? Nanti kalau saya ketemu dia suka sama saya gak ya? Atau dia orangnya kayak gitu. Pokoknya banyak pertimbangan gitu. Terus tampang juga kan, walaupun kelihatannya di WhatsApp atau di fotonya bagus kan, zaman sekarang filter banyak. Iya. Ya kan, bisa aja nanti mukanya kenapa ya, enggak sih, banyak loh. Sekarang banyak. The power of filter. Bukan hanya makeup tapi filter. Nah makanya jadi banyak pertimbangan itu baru mau ketemu aja. Nah makanya dengan buku Soulmate Numerologi itu nanti Anda akan mendapatkan banyak informasi, akan banyak data tentang seseorang. Seperti itu. Dari hanya ngelihat tanggal, hanya dari lihat hitungan tanggal lahir ya? Tanggal lahir. Syukur-syukur kalau dia bisa kasih nama lengkapnya. Oke. Itu kita bisa, asal kita bisa asal di make sure aja dia nggak kasih tanggal lahir yang palsu ya sama yang. Iya. Wah, kalau dia
kalau dia ngasih data yang palsu, udah nggak itu usah diterima deh itu ya. di skip aja. Di skip langsung Begitu aja ya. palsu, apalagi yang lain. Apalagi cintanya. Apalagi cintanya. Nih, kayaknya nih hostnya nih yang menggebu-gebu nih batu gini. Gitu ya. Jadi di dalam buku dan nanti di kelas itu akan bahas yang namanya outer personality. Jadi tampilan luar itu modelnya gimana? Ada yang modelnya kok kelihatannya smart ya, kok kelihatannya karismatik ya, kok kelihatannya supel ya, kok kelihatannya manja ya, kok kelihatannya ekspresif. Nah itu kelihatan semua tuh, ketahuan ya. Kok kelihatannya pendiam ya atau introvert ya, itu kelihatan semua seperti itu. Jadi kita tuh kayak nggak tebak, kayak istilahnya tebak-tebak buah manggis gitu loh. Jadi kebaca, oh gini-gini. Jadi Anda tuh jadi lebih siap kalau Anda mau ketemu dengan calon Anda gitu. Atau kalau Anda sudah punya calonnya, sudah berpasangan, Anda jadi lebih mengenal dia. Nah, buku dan kelas saya, Anda juga bukan hanya, nanti ikut bukan hanya, kalau Anda sudah berpasangan bukan hanya Anda sendiri ikut, kalau bisa, pasangannya ikut juga. Jadi bisa saling kenal ya. Saling kenal. Karena kadang-kadang kita itu kenalnya ya sebatas gitu doang, tapi dalamnya hati kan kita nggak tahu ya. Kok walaupun pasangan sendiri kan kita nggak tahu apa kata hatinya ya nggak. Kadang-kadang kalau kita nggak enak, misalnya, aduh, nih gendut banget gitu kan ya. misalnya kayak gitu. Gendut banget, tapi coba kita ngomong. Nah ini body shaming nih. Enggak, kadang-kadang kalau kita sama pasangannya bisa kayak gitu. Bisa. Ya kan, kalau misalnya makannya banyak banget ya, gendut banget gitu, tapi kan kita mau ngomong nggak tega ya, namanya sama pasangan. Atau misalnya, aduh, butek banget nih nggak mandi-mandi. Ya kan? Kalau udah sama pasangan kan, walaupun kita seterbuka apapun juga, tetap harus ada rem-rem dikit lah ya, gitu kan, supaya dia nggak tersinggung. Ya nggak sih, nggak bisa semuanya kita utarakan juga kan kok kalau sama pasangan. Jadi gini, di dalam soulmate numerologi itu kita kalau urusan yang body shaming gitu ya, itu tuh sebenarnya di dalam aspek manapun tuh nggak boleh ya, meskipun itu ngomongnya bercanda pun nggak boleh ya, karena ingat kata-kata juga punya kuasa, kata-kata juga punya energi. Kalau kita melakukan yang namanya sara aja nggak boleh, apalagi body shaming. Apalagi sama pasangan sendiri ya kok. Apalagi sama pasangan sendiri. Makanya tuh karena saya dulu saya adalah korban body shaming. Oh ya? Ya, saya adalah korban body shaming. Dulu saya gagap. Jadi banyak teman-teman saya tuh ngeledekin saya. Kalau ngomong A, B, akhirnya dia tuh ngeledek lah gitu loh intinya. Nah, saya ada korban body shaming dan saya kalau ada orang yang body shaming itu tuh saya nggak suka gitu. Janganlah. Ya, kita harus menghargai setiap orang. Tinggal cara untuk ngasih taunya ya harus dengan cara yang baik aja sih. Nah, itu numerologi penting tuh, gimana caranya ngasih tahu supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan pasangan kita kan. Betul. Nah, jadi gini, balik lagi ya. Di dalam buku dan kelas itu nanti akan diajarin, Anda bisa belajar juga. Ada namanya angka outer personality, ada juga angka tanggal lahir, ada juga namanya angka dari life attitude, ada juga namanya angka dari life path, angka dari inner desire, ada angka life expression, life purpose, ada juga nanti akan diajarin menghitung angka numerologi cinta. Seperti itu. Oke. Nah, nanti di sini juga ada nih buku dan kelas ya. Itu nanti ada pesona angka outer personality itu dari angka 1 sampai 9. Terus setelah 9 ada namanya 11, 22 sama 33. Jadi ada 12 simbol angka dari outer personality, jadi tampilan luar. Jadi kalau kita baru pertama kali lihat seseorang, nah itu namanya outer personality. Nah ada berarti kalau kayak Koko gini ya kan udah asam garamnya udah banyak nih dalam hal numerologi gitu kan. Misalnya Koko ketemu orang gitu langsung tahu dong nih kira-kira outer personality-nya begini gitu. Kalau saya bisa kalau sebelum saya ketemu dia, saya sudah tahu tanggal lahirnya, itu bisa. Gampang itu. Gampang. Oh, ternyata orangnya modelnya begini, gampang. Itu, ya. Nah, selanjutnya adalah ini ngomongin rayuan. Waduh. Biasa kan ya. Kalau namanya rayuan itu kan berarti ada apa ya? Ada cara untuk bagaimana pihak lain itu terpikat sama kita kan. Nah, itu namanya rayuan. Nanti di sini ada nih, ada rayuan angka tanggal lahir.
ya. Contohnya gimana? Contohnya rayuan angka tanggal lahir. Iya, kalau orang yang tanggal lahirnya dijumlahkan jadi 1. Jadi gini, kalau saya sih di sini ada 1 sampai 9, habis itu 11, 22, 33, ya. Jadi ini tanggal lahir dijumlahkan. Jadi kalau dia tanggal lahirnya 1, berarti saya tahu nih rayuan angka tanggal lahir 1 nih modelnya kayak gimana nih. Pokoknya bisa langsung cep gitu ya, bisa langsung cus gitu ya. Terus kalau Anda misalkan lahir di misalkan tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 23. Nah, 23 itu Anda jumlahin 2 ditambah 3 berarti 5. Nah, di sini ada nih di buku saya rayuan angka tanggal lahir totalnya 5 gitu. Di sini ada. Tanggal lahirnya itu maksudnya tanggalnya kita, termasuk bulan sama tahun atau enggak? Ini tanggal lahir aja. Cuma tanggal. Ini baru tanggal lahir doang. Ya, ini cara rayuan ya. Kalau calon Anda itu tanggal 1 dan dia naksir Anda nih, kita tahu nih dia ngerayunya dengan cara apa. Atau sebaliknya, kita kalau mau merayu seseorang itu caranya gimana? Biar tepat sasaran gitu. Nggak trial error ya, kebanyakan cara malah kabur lagi dia. Gitu. Ya, terus ada juga selain rayuan ada juga yang namanya mindset. Ya, mindset orang tuh ini mindsetnya dari life attitude ya. Yang di angka 1 sampai angka 33. Angka 1 sampai 9 itu 11, 22, 33. Seperti itu. Dan di sini juga ada namanya mengukur vibrasi cinta. Iya, ini pakai tabel ya. Tabelnya namanya tabel sinastri, numerologi, dan ada juga kompatibilitas. Kompatibilitas itu artinya kecocokan angka-angka. Misalkan angka 1 sama angka 2, angka 1 sama angka 3, angka 1 sampai angka 9. Nah, angka 2 sama angka 1, ini banyak nih. Jadi banyak kecocokannya. Jadi makanya kita bikin tabel ya di dalam buku ini. Jadi Anda tinggal bacanya gampang. Jadi misalnya kita 1 ternyata terus pasangan kita 6 misalnya kayak gitu. Dilihat tingkat kecocokannya gimana gitu ya. Gitu. Pokoknya ini gampang banget lah. Ya, kalau udah punya buku ini, apalagi kalau Anda bisa ikut kelasnya ya. Terus ada juga kecocokan ya, kecocokan angka. Dan ini dari LifePath. Tadi kan saya bahas dari outer personality, terus ada rayuannya itu berdasarkan dari tanggal lahir, bukan dari LifePath. Ada juga namanya dari tanggal lahir dari life attitude dari tanggal lahir. Nah, ini ada juga kecocokan dari LifePath. Nah, LifePath atau jalur hidup itu dijumlahkan dari tanggal, bulan sama tahun, dijumlahkan sampai hasilnya. Kalau kembar cukup 2 digit, kalau nggak ada yang kembar itu 1 digit, gampangnya gitu. Nah, itu namanya LifePath ya. Nah, ini kecocokan. Jadi kecocokan atau kompatibilitas LifePath 1 sama LifePath 2 gimana, LifePath 1 sama LifePath 3 gimana, dan seterusnya. Pokoknya 1 plus 1 cocok sama 1 sampai 9. Terus habis itu juga LifePath 2 dengan LifePath 1, LifePath 2 dengan LifePath 2 sampai 9. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya LifePath 9 sama LifePath 9 itu kayak gimana? Itu nanti setiap LifePath ketika digabung itu dia punya cerita masing-masing. Nah, ini bagus nih buat diajak berdiskusi sama pasangan atau sama calon. Oke. Jadi ini kenapa juga sebetulnya ya numerologi ini penting juga untuk kita supaya kita ini tahu challenge di depan. Kalau kita udah kadung jatuh cinta ya, biarpun misalnya kita udah cek-cek ternyata waduh misleknya banyak gitu. Cuma kan kita udah kadung cinta ya, udah set juga tanggal kawin ya kan. Ibaratnya ya itu rasa coklat lah. Nah, ya gimana orang udah jatuh cinta. Jadi kan berarti kita jadi tahu ya challenge ke depannya gimana dan kita bisa antisipasi kan. Karena kan perkawinan ya semua orang juga pengen perkawinan sekali seumur hidup, adem ayem, tentrem, banyak duit ya nggak sih? Iya, api cinta membara. Wah, iya, aduh sempurna banget dunia milik berdua ya kan. Nah, itu jadi kita penting banget untuk tahu supaya kita nih nggak salah melangkah, nggak salah antisipasi, betul ya kok? Kalau salah pun masih bisa diperbaiki. Iya. Gitu. Jadi kita tuh bisa tahu lah pokoknya pada intinya. Iya. Karena tadi kan kita udah ngobrol panjang nih mengenai numerologi. Dan numerologi itu benar-benar membantu kita untuk tahu challenge-nya kita sebagai pribadi maupun apa yang terjadi pada calon pasangan kita dalam hal soulmate ini, betul kan? Iya. Nah,
terus saya lanjut lagi ya. Tadi kan bicara kecocokan. Nah, di sini juga ada bicara tentang keintiman dan fantasi seksual. Iya, ada ya. Aduh, Ada, serem makanya. banget. Kenapa serem? Karena semua orang kan punya fantasi. Oh iya, oke. Ya kan? Makanya kita Lanjut. suka ke dunia fantasi. Ya kan? Atau kita ke Disney, atau kita ke Universal Studio. Itu kan fantasi semua. Oke. Ya, karena di dalam diri Tapi kita. ngomong-ngomong saya ngomong begini saya mukanya merah deh kayak. Ya, jadi ya ini mungkin ada sebagian orang bilang ini sesuatu yang tabu, tapi ya nggak kalau boleh kita dong. sudah dewasa ya ini adalah hal yang normal dan Hal yang perlu. normal. Karena kalau kita bicara keintiman, ya pasti intimnya nggak cuma hanya berdiskusi aja, tapi juga bisa sampai ke ranjang, jelas. Nah gitu. Jadi, di sini tuh ada bahas tentang keintiman dan fantasi seksual. Jadi seksualitas, ini contoh ya, seksualitas angka inner desire 1 sampai angka inner desire 3. Nah, apa itu inner desire? Inner desire itu bahasa lainnya adalah dorongan batin. Nah, cara untuk menghitung, untuk mengetahui inner desire seseorang itu dari nama. Kalau life path kan dari tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Nah, kalau inner desire itu dari nama. Namanya nama apa? Nama lengkap. Dan itu nama lengkap, misalkan namamu siapa? Nama lengkapmu siapa? Misalkan? Ria Wulandari. Nah, Ria Wulandari. Nah, itu yang huruf vokalnya aja. Yang misalkan Ria. Jadi ada I dan A. Nah, I kalau dikonversi ke angka, angkanya berapa? A itu kalau dikonversi ke angka jadinya berapa? Entar itu dijumlahkan jadinya namanya inner desire. Oke. Tenang aja, itu cara ngitungnya tuh ada di buku yang namanya ini nih, di Black Book di sini ya. Cara ngitung inner desire. Terus ini ya, jadi seksualitas angka inner desire. Jadi Anda atau teman-teman tahu fantasinya dia itu yang inner desire 1 sampai 33. Jadi 19, lanjutnya 11, 22, 33. Ini siang-siang ngomongin beginian ya kan. Ini kan agak lain memang agak ya. lain kan. Podcast kali ini agak lain nih. Nah, terus selanjutnya di dalam buku saya itu juga ada tanda-tanda tidak serius. Kan ada orang berpacaran yang modus gitu ya maksudnya? Ya, jadi ada orang yang mendekati Anda, ingin jadian, itu kan ada yang tulus atau modus, bener gak? Nah ini kan kita bisa menciumnya tuh dari kejauhan tuh sudah bisa. Kalau Anda punya buku ini, kalau Anda sudah belajar. Harus belajar ya, dong. Jadi mana tulus, mana modus. Oke. Gitu. Nah, tanda-tanda tidak serius misalkan kalau di dalam fase awal berkenalan. Jadi orang ini dari tanggal lahir ya, balik lagi ya. Kalau orang yang tanggal lahirnya ditotalin 1, itu kalau nggak serius itu kayak gimana gerak-geriknya, ya. Terus kalau orang yang nggak serius itu kalau angka tanggal lahirnya itu totalnya 2, sampai totalnya 9, sampai totalnya 11, 22, 33, itu kayak gimana? Jadi kita serius bisa ngira-ngira jadi sendiri ya. Kalau si misalkan calon Anda memang udah nggak serius, misalkan gini, Anda nggak tahu nih dia serius apa enggak, tapi Anda ngejar terus atau Anda berharap terus, itu kan ternyata dia nggak serius gitu. Akhirnya kan Anda buang waktu, buang energi, jadinya macam-macam lah yang jadi Anda tersita kan. Jadi kan Anda tuh kayak maju mundur, ini serius apa enggak gitu ya. Nah, tapi kalau Anda punya buku ini, akhirnya Anda jadi tahu, oh memang dia nggak serius, ya udah. Next, cari yang lain gitu misalnya. Oke. Nah, ini gitu. Kalau yang soulmate ini bisa nggak sih ngebantu kita untuk misalnya gini, ini sekarang saya belum punya siapa-siapa nih, ya kan? Terus saya belajar ini dan baca bukunya. Kira-kira bisa nggak sih ngebantuin kapan ya kira-kira saya dapet soulmate itu? Bisa nggak? Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau di buku ini nggak bisa. Jadi kalau Anda Ria tanya tahun jodoh datang, belum tahu dong? Iya. Tahun jodoh datang itu kapan? Buku ini nggak bisa. Oh, ya, buku ini menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, atau kalau sudah punya pasangan bagaimana menjalani hubungan, menjaga hubungan ya, menjaga hubungan dengan lebih harmonis dan segala macam. Nah, kalau bicara tahun itu lain lagi ya, itu lain cerita. Ya? Meskipun itu bisa, tapi bukan di buku ini. Oke. Bagi yang belum punya jodoh, tahun jodoh datang itu kapan? Jadi tahun jodoh itu ada 2. Ada yang datangnya itu hanya ya pacaran, ada juga yang tahun jodoh datangnya itu yang bisa resmi itu tahun jodoh tahunnya kapan? Oke. Jadi itu tanggal pernikahan.
tahun pernikahan. Oke. Ya, jadi ini kita bicara potensi ya. Potensi. Sekarang gini, kalau kita bicara potensi, tahun jodoh datang misalnya tahun ini 2025, 2026, 2007. Ini datang nih tahun jodohnya nih, bagus lagi. Ya kan, dekat lagi kan. Tapi si orangnya ini dia belum mau menikah. Atau belum ketemu. Bukan belum ketemu. Yang jadi masalah adalah memang dia belum siap, dia belum mau. Gitu, dia masih tutup pintu. Nah, itu meskipun jodohnya datang, dianya masih tutup pintu nggak bisa. Itu kan namanya nggak sinkron. Makanya kalau untuk berhasil itu kan butuh persiapan sama kesempatan kan. Gitu. Kesempatannya ada, dianya nggak siap. Nggak jadi. Jangan kemana-mana dulu ya. So, Seekers, kita mesti jeda sejenak. Nanti kita akan lanjut lagi dengan pembahasan lebih asik lagi tentang soulmate numerologi ini. Jangan kemana-mana. Halo Seekers, balik lagi sama saya Riawu dan Koko Numerologi. Kita masih berbincang-bincang nih, masih ngobrolin tentang soulmate numerologi yang rupanya tadi kita lagi bicara mengenai apa? Tadi rayuan maut. Rayuan maut. Ini rayuan maut. Untuk masing-masing angka. Gimana caranya dan apa yang harus kita lakukan kalau kita dirayu dan merayu, ya nggak sih? Nah, terus apalagi tuh kok tadi? Apalagi tadi ya? Kayaknya tadi lagi kita ngomongin bicara seksual dan intimasi di samping rayuan kan. Siang-siang yang agak lain nih. Iya. Oke, terus lanjut kan kita ngomongin tentang tanda-tanda nggak serius ya. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa tahu lebih dini atau lebih cepat calon kita itu kalau nggak serius itu kayak gimana. Ya, daripada kita ngejar-ngejar terus buang waktu, buang energi, bahkan bisa buang uang, ya. Nah, kan akan lebih simple, lebih hemat itu kalau Anda sudah tahu tanda-tanda calon Anda tuh kalau nggak serius kayak gimana, ya. Oke, nah itu tanda-tanda nggak serius itu tuh ada beberapa fase ya yang dijelaskan di buku saya atau di kelas saya. Misalkan tanda-tanda nggak serius, misalkan di dalam fase Anda baru awal kenalan, ya. Kalau nggak serius itu tanda-tandanya kayak gimana? Oke, itu kalau baru... cuma sebenarnya dia cuma mau kenalan doang, nggak pengen tahu lebih lanjut, tapi kitanya udah ngarep-ngarep gitu ya. Iya, ekspektasinya tuh udah, waduh udah sampai married sama dia gitu. Padahal dia aja, ya elah baru juga WA-an, ya, baru juga ngopi-ngopi gitu kan. Baru juga ketemu sekali. Baru juga ketemu sekali, tapi ekspektasi, nah itu loh. Kadang-kadang kita tuh stres gara-gara ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah ini bisa ngebantu Anda lah. Jadi lebih realistis gitu. Ya, lebih tahu tanda dan lebih memahami dong lebih ya. Memahami. Betul. Nah itu fase waktu awal kenalan. Nah selanjutnya tanda-tanda yang nggak serius itu kalau fase hubungan sudah deket. Nah bisa aja kan misalkan cowok nih awal kenalan udah oke. Nah terus kalau udah kan berarti kan namanya awal kenalan kan berarti lama-lama makin deket dong. Nah kelihatan nih dia serius apa nggak serius gitu. Itu berdasarkan tanggal lahirnya ya. Tanggal lahir. Hebat banget ya. Berarti sebetulnya kalau kayak gini ya kok there's no secret anymore ya, betul nggak sih? Maksudnya aku gini, kita aja dengan tanggal lahir dan nama kita udah bisa memetakan setiap langkah ini kan ibaratnya dari awal, mau tengah-tengah sampai nanti akhir gimana. Berarti kan sebetulnya jalurnya nih rambu-rambunya udah ada dong. Bukan hanya memetakan, tapi juga bisa menjelaskan. Iya kan? Berarti nggak kita udah nggak usah terlalu, maksudnya gini bukan nggak usah terlalu, tapi kita nggak menganggap pasangan kita itu aneh banget ya kalau kita tahu numerologi. Berarti ya memang orangnya seperti itu. Atau kita belajar, oh ternyata bukannya aneh, gue aja nggak paham. Karena sebetulnya dia maunya begini, gue nggak ngerti, gitu kan? Iya. Nah, dan lebih penting lagi biasanya Anda itu kan kalau ada yang mendekat, biasanya kan Anda kan ceritanya kan ke teman-temannya. Kalau teman-teman Anda itu memang paham ya, memang dewasa, masalahnya teman-teman Anda tuh kan kita nggak tahu ya. Ada yang kompor meleduk. Ada yang kompor meleduk, ada yang teman jahanam, ya kan? Ada juga teman yang irian, macam-macam tuh dia punya modusnya tuh. Ya bagus kalau Anda punya teman sahabat yang benar-benar tulus gitu ya. Tapi kan banyak juga yang modus. Nah, makanya salah satu tambahan data itu informasi Anda bisa dari buku saya.
gitu. Bisa dari belajar numerologi. Jadi Anda nggak tergantung sama sahabat Anda, nggak tergantung sama, ya pokoknya dari orang-orang terdekat Anda lah. Biasanya kan Anda minta saran atau minta masukan kan. Dan nggak tergantung sama perasaan kita sendiri. Kadang-kadang kan perasaan kita salah karena dipengaruhi oleh ekspektasi, dipengaruhi oleh social pressure apalagi juga. calonnya rayuannya maut tuh, nggak taunya modus. Nggak taunya modus. Nah ini nih dalam fase hubungan sudah deket. Nah ini kalau udah deket tuh tanda-tanda dia nggak serius tuh kayak gimana? Atau tanda-tanda dia mau mundur ya? Tanda-tanda dia mau mundur bisa. Iya kan? Jadi nggak jadi serius. Tandanya ngejar terus, tapi sebenarnya dia tuh udah nggak mau gitu. Ketahuan sih, ketahuan. Tapi ini dari numerologi ya, bukan dari perasaan ya. Kalau perasaan kan ya bisa salah bisa benar sih. 4 tahun kemudian baru kerasa kalau perasaan sudah memudar. 4 tahun kemudian, dan itu kan harus sepanjang hari kan sama dia. Ketahuan tuh semuanya. Tapi kan masa butuh waktu 4 tahun? Udah keburu tua. Gitu kan, ada istilah kalau cowok itu kan nggak ada expiry date, nggak ada expirednya kan gitu. Tapi kalau cewek kan bisa berbeda ya, bisa berbeda aku bilang ya. Karena kita masih masih budaya timur sih. Nah itu dalam fase hubungan sudah dekat. Terus ada lanjut lagi, kalau dalam fase sudah berkomitmen tuh artinya sudah jadian nih, ya udah jadian. Nah kelihatan tuh dia ini tulus atau modus, dia ini komitmennya bener-bener apa enggak, nah gitu ketahuan, ya. Udah, jadi ada 3 fase. Fase pertama itu kenalan, fase kedua itu sudah deket, dan yang ketiga kalau sudah jadian. Ketahuan. Tapi di sini nggak serius. Tapi soulmate numerologi ini juga bisa dong diaplikasikan untuk orang yang sudah menikah atau untuk pasangan yang sudah menikah. Bisa Kan? Bisa. Jadi kita bisa lebih tahu lagi sebetulnya apa-apa yang tidak terucap ya dari pasangan kita ya. Pertanyaan bagus. Nah makanya ini saya lanjut lagi. Ada, kalau Anda sudah berhubungan yang sudah lama bahkan sampai menikah dan Anda ingin meningkatkan api asmara berdua gitu ya, atau sepasang. Nah ini ada nih. Di dalam buku ini ada namanya memelihara cinta bersama. Cara angka life expression 1 memelihara cinta itu gimana? Nah, ini di sini ada penjelasan namanya life expression atau ekspresi kehidupan. Nah, life expression atau ekspresi kehidupan itu dihitung dari mana? Dihitung dari nama. Jadi semua huruf kita itu nanti dikonversi ke angka, dijumlahin, hasilnya berapa? Nah, itu namanya life expression. Kalau life path sekali lagi itu dari tanggal, bulan, dan tahun. Kalau life expression itu dari nama dirubah ke angka baru dijumlahin. Itu ya. Nah, itu kalau life expression itu ada dari 1 sampai 9, setelah itu 11, 22, sama 33. Semuanya berarti ya. Semuanya 1, 9, 11, 22, 33. Gitu. Kan contoh kalau life path itu kan life path 1 sampai 9. Nah, 11, 22, 33 itu namanya life path master number. 11, 22, 33. Nah, di sini juga ada life expression master number 11, 22, 33. Ada juga inner desire master number 11, 22, 33 gitu. Itu pasti beda-beda ya setiap orang. Nah, selanjutnya itu kan memelihara cinta bersama. Nah, selanjutnya ada juga bahagia hingga akhir usia. Wah, ini yang semua orang ya tujuannya. Semua orang kepengen seperti itu ya. Ya, nah ini bahagia selamanya bersama angka life purpose 1, life purpose 2 sampai 33. Ngitungnya dari mana tuh? Life purpose itu ngitungnya ada sih beberapa. Jadi digabungin antara life expression sama life path. Oke, Gitu. Ini soulmate numerologi ini kan apakah hanya cari kecocokan secara emosional, secara perasaan, atau juga misalnya kalau mau kawin nih, misalnya saya mau kawin nih, terus saya cek nih tanggal lahir calon suami saya ini, itu bisa kelihatan juga nggak sih nanti rezekinya gimana, apanya gimana? Bisa. Sangat bisa. Dari kecocokan itu. Sangat. Dari personal nih, itu. kita belajar ya dari orang-orang yang di China atau di Tiongkok ya. Mereka itu sangat percaya dengan yang namanya ilmu metafisika. Betul. Jadi nggak heran negara Tiongkok, Cina itu sekarang menjadi negara yang perkembangannya atau pertumbuhannya luar biasa. Sekarang ya, orang tua yang orang tua
Kalau dia mau kuliahin anak, kalau dia ada dananya ya, mereka akan kuliahinnya tuh udah bukan kayak ke Aussie lagi atau ke Jerman, Eropa. Mereka sorry, mereka tuh kuliahnya sekarang ke Tiongkok. Karena Tiongkok itu sekarang jadi apa ya? Jadi teknologi leader namanya. Ya, jadi semua itu jadi kayak barometer lah. Ya, barometernya. Jadi kalau bicara teknologi di sana udah paling maju. Kita pikir kalau teknologi kan paling maju Jepang. Ya paling ya Jepang atau dunia barat lah ya. Barat gitu kan. Sekarang udah berubah. Ya permainannya sudah berubah, geopolitiknya tuh sudah berubah. Sekarang orang ke Tiongkok. Jadi teman-teman kalau Anda memang punya kesempatan dan ada dananya, ada waktunya, Anda ke Tiongkok deh. Misalkan ke Guangzhou, misalkan ke Beijing, ke Shanghai, ke Macau, ke Shenzhen, macam-macam lah. Itu kan banyak ya. Banyak. Lihat deh di sono, maju semua. Gitu. Nah, kenapa mereka bisa maju? Salah satunya mereka itu mengaplikasikan numerologi ini ya. Sangat menghormati, sangat menghargai dan menerapkan ilmu metafisik. Rata-rata mereka tuh pakai yang namanya ilmu pace. Pace Feng Shui, ada satu lagi namanya Choi Tuso. Apa tuh? Choi Tuso itu ya salah satu ilmu metafisik juga. Kayak apa? Apa bedanya sama pace sama Feng Shui? Ada. Jadi kalau Choi Tuso itu sebenarnya hitungan yang memang kalau zaman dulu itu hanya untuk orang itu hanya untuk di kalangan kerajaan. Nah kalau kayak pace itu ya buat masyarakat biasa gitu. Tapi sekarang seiringnya waktu itu semua dipakai. Jadi mereka tuh pakai semua lah. Ya mereka bangun rumah, mereka mereka kerjanya di bidang apa yang cocok, terus dalam berpasangan cocok apa enggak, itu semua mereka pakai. Bahkan di Tiongkok pun ada beberapa universitas yang di dalamnya itu ada kuliah yang jurusannya metafisik, pace. Karena itu profesi yang sangat bergengsi loh, itu duitnya banyak. Iya, mahal banget. Mahal banget. Itu kalau Anda mau, misalnya Anda mau bangun rumah atau Anda mau beli rumah, lokasinya, terus ngebangunnya, Anda pakai konsultan Feng Shui itu bayarannya mahal loh itu. Iya, mulai itu. hari apa segala tanggal berapa itu kan dihitung dengan rinci ya. Itu dihitungnya bukan per rumah, hitungnya per meter persegi. Jadi kalau Anda bangun rumahnya misalkan katakan 200 meter persegi, ya udah 200 meter persegi. Ya, itu bukan luas tanah loh yang dihitung, tapi luas bangunan. Kadang-kadang kan ada kan luas tanahnya 200 meter persegi. Tapi bangunan luas 400 misal. Karena dia tingkat kan, luas bangunannya misalnya 600, ya yang dihitung 600, bukan tanahnya. Gitu. Gila ya, hebat banget ya. Nah, makanya kita bisa belajar. Nah, kita nih di sini nih digoblok-goblokin gitu loh. Wah, ini jangan percaya dengan ramalan, percaya aja sama Tuhan. Saya kasih tahu ya teman-teman ya. Saya juga percaya sama Tuhan meskipun saya konsultan ini. Kita semua punya Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Ya, ada juga yang kemarin bilang ya, ini adalah berhala gitu loh ya, jangan percaya beginian, percaya sama Tuhan. Saya kalau doa itu pasti ke Tuhan, bukan ke numerologi. Numerologi ini buat saya ini adalah ilmu pengetahuan. Ya, salah satu tools yang diberikan oleh semesta supaya kita bisa hidup dengan lebih baik lagi gitu kan. Sama aja tools kita kalau kita kayak di pengamat ekonomi memprediksi tahun 2026 apa yang akan terjadi. Jangan beli kripto misalnya kayak pengamat gitu. politik tahun 2026 apa yang akan terjadi. Pengamat kripto tahun 2026 nih mana koin-koin mana yang booming, koin-koin mana yang jeblok gitu loh. Tapi khusus untuk Bitcoin tahun depan akan turun banyak. Jadi kalau gitu ya kok sekali lagi nih supaya orang juga mau belajar karena ini penting banget kan supaya kita itu bisa harmonis lah sama pasangan kita. Terus kita juga bisa ketemu orang yang cocok kalau kita memang masih jomblo nih ya. Nah, di samping mengetahui kompatibilitas dari pasangan kita kepada kita juga bisa tahu nih dengan kita belajar numerologi ini kedepannya kalau kita kawin sama dia itu gimana ya kan? Itu sangat-sangat bisa. Kesejahteraannya kita, terus dan lain sebagainya dong, kecocokannya kita sebagai pasangan. Kemudian rezekinya kita bisa tahu kan? Bisa. Karena kan cocok-cocok kalau nggak ada rezeki ya pusing juga. Kalau bicara kecocokan sebenarnya ada dua hal ya. Ada yang namanya chemistry, ada yang namanya compatibility. Chemistry itu adalah daya tarik. Compatibility itu ada kecocokan. Ya, ada orang yang chemistry itu kan
bicaranya emosi ya. Kalau compatibility, kecocokan tuh bicaranya tindakan sebenarnya, atau hobi atau apapun. Kita misalkan, wah tipe saya tuh suka cowok tuh yang tinggi, yang putih, yang bule misalkan, atau yang Asian look gitu, atau muka Asia, atau suka yang Melayu, macam-macam lah. Itu kan tipe masing-masing ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga, semua relatif. Nah itu tipe, nah itu chemistry itu namanya. Itu namanya chemistry, daya tarik. Nah tapi kalau kecocokan, nah ini dua hal yang berbeda nih. Ria sama suami misalkan, kamu suka olahraganya misalkan, olahraganya tenis. Nah suami suka olahraganya bola. Jadi kalau olahraga pasti kan pisah. Atau kalau nonton nih, punya TV di rumah satu nih, pas acaranya ada tenis sama ada bola, itu bisa ribut loh. Makanya kalau compatibility-nya persentasenya rendah, artinya banyak tidak cocok. Iya, banyak challenge lah. Banyak challenge. Makanya sebenarnya dalam berpasangan itu kalau terdapat banyak perbedaan, itu challenge-nya gede. Makanya kalau berpasangan, carilah yang banyak kesamaan daripada banyak perbedaan. Kalau banyak perbedaan ribut loh, gara-gara nonton aja. Yang satu misalkan cewek sukanya drakor, pas lagi ada Piala Dunia gitu, TV-nya satu lagi, itu gimana? Iya, betul. Ya, suami nanti bilang, udahlah lu nontonnya di handphone aja. Gua nontonnya karena lagi Piala Dunia, gua nonton TV yang gede. Itu bisa ribut loh. Kenapa nggak lu aja lu nonton bola, lu teriak-teriak kan lu di dalam kamar, ribut lu. Iya, itu baru gara begitu doang. Iya. Nah itu makanya penting banget itu ya. Itu satu, belum lagi urusan makanan, belum lagi urusan yang satu suka pedas, yang satu suka manis, berantakan deh tuh. Berantakan. Nah itu makanya kalau mau lebih gampang menjalani hubungan, carilah yang banyak kesamaan sih menurutku sih. Gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang orang bola, penasaran juga dengan opposite attract. Hah? Opposite attract? Ya, tapi ada juga yang kayak gitu. Tapi ya harus siap dengan challenge yang besar. Ya, betul. Aja. Ya tergantung orang. Bisa ya, juga masing-masing. ada orang yang memang, wah gue suka tantangan nih, suka tantangan sesuatu yang beda, bisa aja. Tapi lo harus siap juga challenge tantangannya. Karena terjadi banyak perbedaan, pasti akan terjadi banyak konflik. Tinggal toleransinya tuh seberapa besar. Terima kasih Koko Numerologi. Hari ini bincang-bincang kita luar biasa, panjang banget dan menyenangkan. Saya jadi belajar banyak juga mengenai numerologi. Terima kasih sudah bersama kami selama ini. Sampai ketemu di topik berikutnya. Sampai jumpa.